uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah tuh bawaan DPR, bukan. Kalian mungkin merasa gue masih muda, tapi enggak. Gue udah ngalamin banyak yang belum dialamin orang bahkan 50-an tahun. Jadi nggak usah bacot-bacot lah, kemiskinan struktural. Lu nggak ngerti apa-apa. Kita ini perintis bro, bukan pewaris bro. Inget bro. Jadi dia under influence dari orang-orang sekitarnya, seperti itu. Makanya mungkin dia nggak bisa memiliki keinginan atau will sendirilah. Yo, Manzeli people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Tepi Mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan Radio Santuy dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa share-share ya Yes. ke teman-teman kalian biar makin banyak satu people yang itulah pokoknya Mahliu gitu. Yo, Yes. sudah kita nano-nano aja, ada dari Pak Mahfud, ada dari motivator soal kekayaan, motivator ya itulah pokoknya masih Timothy itu Ya. yang waktu itu kopi 80.000 ini ada lagi rame Oh, ada gitu lagi. kan, nggak ngerti, udah kaya mah kaya aja gitu, nggak usah sosok motivasiin orang gitu lah ya. Ada juga dari mantan ya Alsyad, tapi bukan siapa nih, bukan Nisha Shiva. Ini lain lagi gitu. Oke. Dan berkucing-kucingan dan yang lain lagi nggak ngerti. Pokoknya kita langsung meluncur yang pertama. Cush. Yo, tantangan terbuka dari Pak Mahfud Apa tuh? buat DPRD Komisi 3 yang kemarin sempat bukan menyerang ya, istilahnya yang dibilang Pak Mahfud melanggar karena Yang bisa kena tindak pidana. karena melanggar yang dia ngebocorin soal 300T. Ngasih tahu ke rakyat kok ngebocorin. Gimana sih anjing? Cek Bibal. Play. Pak, soal Maki yang mau melaporkan PPATK tuh Pak. Maki melaporkan PPATK ke Baris Krim Polri. Ya, enggak apa-apa, bagus. Bagus Pak. Berarti didukung dong Pak. Biar ketahuan Apa? melanggar atau enggak gitu. Iya, enggak apa-apa. Berarti Nanti mendukung juga, kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian ya Pak. Keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah tuh bawaan DPR, bukan. Bapak, Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras tuh supaya datang juga. Pak, soal Maki yang mau melaporkan PPATK. Mahfud nih bos. Senggol dong. Datang aja tuh kemarin gitu. Datang aja kemarin yang tengil-tengil gitu sampai ditanya pendapat Pak Mahfud mengenai masyarakat anti korupsi gitu yang katanya mau melaporkan PPATK atau apa itu pertanyaan dari wartawan ya. Ya. Dukung Pak, ya bagus, dukung gitu. Pak Mahfud mas selagi buat kebersihan gitu kan, transparansi didukung terus gitu kan. Nggak cuma ini di tweetnya juga ada tantangan terbuka dari Pak Mahfud. Wow. Ceki. Cus. Ninyo. Yes. Di Twitternya fresh from the open jam 6 pagi tadi nih ya. Tuh sampai ada 1,1 juta yang views. Captionnya berbunyi silakan Ibu Nyonyo. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua NKNK PP TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Saudara Benny Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani, jangan cari alasan absen. Jadi 3 orang itu yang kemarin ramai videonya soal bilang Pak Mahfud bisa dipidana gitu, nggak seharusnya membocorkan bla 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 bla, kencang banget lah ya. Dari tweet ini nih, padahal bobroknya semuanya ada di Dewan Pak Mahfud katanya itu kan. Bravo Pak Mahfud. Terus sambil ngesisipin gambar pemerintah ajukan RUU penyitaan aset koruptor tapi ditolak oleh DPR. Kenapa ditolak? Takut disita juga kali. Kita jadi drakor lagi nih gitu kan. Kasih support nih. Lanjutkan Pak Mahfud. Sudah banyak kegaduhan yang Anda lakukan untuk menerobos kebuntuan atas pelanggaran hukum yang seharusnya ditindak. Saya ingat kasus Sambo.
Bagaimana kebuntuan diterobos oleh Bapak Mahfud sampai kasusnya menjadi terang benderang. Saya yakin yang 300T akan terbuka. Wahyu. Pasti dibongkar. Kalaupun dibongkar kebuka tuh semuanya tuh. Ya. Jangan sampai ini mah dari 3 nama yang kemarin cukup kencang gitu kan nyerang Pak Mahfud. Loh ada termasuk gitu di daftar-daftar soal mesin cuci. Bisa digiling sama netizen ya. Bisa dirujak sama netizen, tolonglah. Nggak cuma ininya meluncur. Cus. Di Twitter ngedukung. Di TikTok juga komennya ngedukung semua. Oke. Maju terus Pak Mahfud. Nih ada yang sampai ngebela-bela ini. Saya siap beli kuota, semangat banget pengen nonton katanya. Rencananya tanggal 29 besok, hari Rabu. Kita saksikan nih. Adu logika sama kesetaraan nih antara Pak Mahfud dan 3 orang dari Komisi 3 DPR RI ini nih. Kita apakah akan menarik sekali? Dan sekarang kita ke case berikutnya meluncur. Cus. Nyo. Yes. Ini ada balada anak muda yang menjadi motivator yang dirujak banget di TikTok. Karena omongannya tuh terlalu wadididau. Oke. Ya masalah kopi 80.000 ini ada lagi. Nanti ada yang stitch juga. Ceki people. Play. Kan keluar dari situ. Sekarang orang-orang ngomong, oh tapi lu nggak tahu rasa gini. Lu nggak usah banyak bacot dah. Gue tanya lu berani nggak sekarangnya? Lu ngomong ke depan kaca ke diri lu sendiri, ya jujur lu sama diri lu sendiri bahwa saya sudah lakukan yang terbaik hari ini yang bisa saya beri. Berani nggak lu ngomong kayak gitu kan? Enggak. Kenapa? Karena lu tahu lu bohong sama diri lu sendiri. Lu nggak lakukan yang terbaik. Lu males-males. Lu kerjaan dikasih setengah-setengah. Lu masih kerja sama orang aja, udah ngeyel. Masih kerja aja sama orang nih. Belum hari Jumat yang lu ngomong siang-siang udah bukan kerjaan. Kayaknya asik nih pulangnya ntar jauh. Mari kita nonton, lu bayangin lah, lu pedulin tentang nonton film, terus lu berekspektasi hidup lu berubah. Lu lagi kerja sama orang, di kantor orang, ya udah bagus dapat kerjaan, banyak yang gak dapet kerjaan. Lu masih mikir, weekend gua mau ke mana, tuh orang goblok apa-apa. Tapi dia bilang, gua nanti gak work-life balance, tai lah work-life balance. Tanggung jawab, lu udah bisa bawa orang tua kan keluar dari situ, sekarang. Ini tahan emosi si paling motivator, tahan emosi gitu kan. Ini ada lagi yang ngesti nih, menarik lagi. Dia ngomong soal pendidikan di Indonesia itu scam atau penipuan. Ceki people meluncur. Cus. Nih Nyo, di stitch sama Irwan Prasetyo checklist. Kalau nggak salah dia tinggal di Jerman kalau nggak salah ya. Konten kreator ini bilang kalau sekolah adalah scam atau penipuan. Ceki people. Play. Konten kreator ini bilang kalau sekolah adalah scam atau penipuan. Kalau menurutku ini udah ngawur sih. Lu kok bisa? Gue pengen bisa ngerubah bangsa kita. At least sedikit aja orang nganggap sekolah itu scam. Kalian yang sama-sama percaya sama gue bahwa sistem edukasi sekolah itu adalah scam. Gue mau ubah sistem edukasi. Menurut gue itu semua scam. Kalian mungkin tahu ya, gue itu drop out. Kalau sekolah itu penipuan, ya jembatan-jembatan dan gedung-gedung itu udah ambruk semua tul. Kalau sekolah itu penipuan, mungkin kita nggak bakal punya presiden ketiga Pak Habibie yang menuntut ilmu jauh-jauh ke Jerman buat belajar pesawat terbang, atau Dr. Darmawan yang dengan rumah sakit terapungnya mengobati masyarakat di daerah terpencil di Indonesia. Itu nggak akan terjadi kalau beliau dulunya nggak sekolah kedokteran di Jerman. Di sini gue tuh sebenarnya gatel banget ya. Anak muda itu banyak yang dikit-dikit nyarinya kebahagiaan. Baru kerja dikit nyarinya, oh ini kerjaan ini bisa bikin gue happy atau enggak ya. Mental health gue di pekerjaan ini gimana ya. Kerjaannya rame-rame jadi pecundang. Banyak orang dengan pemikiran sama ini. Banyak orang yang mental tempe gembel ini. Aku nggak tahu apa ini refleksi Timothy pas dulu mimpin ternak uang, tapi mestinya kata-kata kayak gini nggak muncul dari orang yang pernah memimpin perusahaan sih. Dan saranku jangan remehkan mental health, karena aku pribadi bisa jadi saksi banyaknya orang di sekelilingku yang burn out karena beban pekerjaan. Dan nggak ada salahnya orang memprioritaskan kebahagiaan toh. Nggak perlulah kita menjudge orang mental tempe, apalagi gembel. Karena menurutku pemimpin yang baik itu pemimpin yang memiliki empati. Hidup itu nggak gampang dan hidup itu sangat susah. Kalian mungkin merasa gue masih muda, tapi enggak. Gue udah ngalamin banyak yang belum dialami orang bahkan 50-an tahun. Jadi nggak usah bacot-bacot lah kemiskinan struktural. Lu nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu apa Timothy ini pernah tinggal di bantaran kali atau di kolong jembatan, atau mungkin yang dimaksud hidup susah itu pas pesen kopi 80.000 di hotel mewah, pas dia nggak ada duit. Karena gue punya ambisi yang jauh dibanding semua orang. Di sini gue akan ngomong sama lo, Timothy dengan umur 22 tahun ini, gue akan suatu saat capai 1 triliun dalam liquid cash. Optimis boleh, tapi jangan sampai kebablasan jadi sesumbar ya. Karena manusia boleh berencana, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Konten kreator ini bilang, wah aku gak suka banget dia ngejudge anjir. Lu tahu dari mana kalau kita tuh kerja setengah-setengah? Lu gak tahu kan kita yang udah kerjanya 100% tapi tidak seberuntung lu gitu. Timothy, sorry nih bro. Jangan hanya karena lu drop out terus lu menjudge sekolah itu scam gitu kan, dan lu menginfluence orang-orang yang wah
berarti gue nggak apa-apa drop out karena sekolah itu scam. No, pertanyaan sederhananya kalau lu sakit lu pasti ke dokter kan sekolah gitu kan. Iya. Lu nggak akan milih pengobatan dukun gitu, orang pinter gitu kan. Lu pasti kan ke dokter juga. Yes. Lu beli rumah pasti maunya dibangun sama arsitek-arsitek yang ternama di mana based on sekolah gitu kan. Jadi jangan apa ya jatuhnya ya, jilat ludah sendiri gitu. Di satu sisi dia bilang wah sekolah itu scam, di satu sisi dia memanfaatkan orang-orang atau tenaga-tenaga yang memang sekolahnya bagus gitu kan. Iya. Kalau disuruh tanya nih ya, dia mau nggak lu ngambil karyawan gitu kan. Kalau dia punya perusahaan ngambil karyawan yang orang-orang yang nggak sekolah, dia pasti mikir 2 kali nyong. Kayak gitu konyolnya gitu. Dan dia ngejudge yang lu mental tempe segala macam lu butuh bahagia, karena dia nggak tahu gimana rasanya merintis. Kita ini perintis bro, bukan pewaris bro. Inget bro. Beda ya bos. Beda ya bos, perintis. Kita ini perintis, bukan pewaris yang baru melek, baru punya logika udah wah kaya raya kita gitu kan. Dia bilang dulunya miskin, semiskin-miskinnya dia punya mobil Kijang. Gue dulu juga biasa aja gitu kan. Hidup bahkan nggak kaya gitu kan. Waktu itu gue pas naik mobil Kijang nih segala macam. Miskin nggak usah pikirin mobil Kijang, Mau makan aja susah. iya gitu. Jadi dia sok-sok mau jadi motivator buat ngebangkitin orang dari kemiskinan, tapi lu belum pernah ada di bawah gitu loh. Belum pernah ada di Berarti titik Anda itu. yang bacot. Berarti gitu. nggak relate gitu loh. Sama tadi dia bilang, lu bisa bilang gua Nih. masih umur 22 tahun, tapi pengalaman gua udah melampaui yang 50 tahun, gimana cerita? Gimana cerita gitu kan. Apa pakai mesin waktu apa gimana Ah. gitu. Satu hal yang paling nggak bisa dibeli sama orang terkaya itu adalah time and experience ya. Yes. Waktu dan pengalaman. Dua-dua berani ngejudge kalau pengalaman gue lebih dari yang 50 tahun mana dulu. Kalau apple to apple lu pengusaha, kita compare dengan pengusaha yang udah 50 tahun. Paling lu ketemu aja nah kemarin sore gitu. Nggak tahu kan di balik usaha itu banyak mafia gitu kan. Di undergroundnya dunia bisnis gitu. Sama kayak contoh simpelnya gini Mang, kayak aku sama mamah gitu ya. Kayak aku emang ada beberapa part yang aku lebih tahu nih dari mama gitu, karena kan perkembangan zaman gitu kan. Tapi kan tidak bisa dipungkirin juga kalau misalnya pengalaman mama itu lebih banyak dari pengalaman aku, karena dia udah tahu ngerasain kerja ini itu gimana cara bla 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 gitu. Sedangkan aku belum gitu kan. Itu bedanya di situ. Jadi jangan sok Anda paling berpengalaman. Si paling motivator anjir. Tolonglah ya. Nextnya ada lagi. Next. Seru kan, emosinya terpancing kan, karena motivasi lu nggak relate, motivasi lu buat siapa gitu. Ini ada lagi ceki-ceki people. Play. Gue akan bukain mata kalian buat kalian yang ngerasa dunia ini fair ya. Gue akan kasih tahu bahwa dunia ini nggak fair. Ini gue kasih contoh aja. Di sini ya, gue mau kasih tahu kalian. Indonesia tuh selalu ada 2 orangnya kan, antara malas sama arogan. Tapi kalau malas tuh masih mending. Walaupun orangnya kayak tai, malas tapi masih mending dibanding arogan. So pinter. Bahkan ada kalian yang ngerasa, oh ini orang tahu apa sih dia tentang sistem perbudakan modern. Gue mau bukain sedikit mata kalian nih. Ini gue mau bukain sedikit aja. Kalian coba, kalian bayangin, kalian orang yang gajinya UMR ya kan. Let's say gue kasih bagus lah. Kan gue tahu banyak UMR yang 2 juta, 3 juta. Gue kasih bagus lah. UMR 4 juta. Anggaplah lu dapat 4 juta ini kan, masuk bank gitu kan, tanggal 24, tanggal 25 gajian, happy kan, happy. Lu nggak pernah ngapa-ngapain, uangnya lu nggak pernah pakai, uangnya nggak pernah lu bayarin cicilan, uangnya nggak pernah kalau kasih orang tua, uangnya masukin aja dalam bank 4 juta. Anggaplah lu manusia hebat gitu, nggak perlu makan, nggak perlu, lu bisa terbang gitu ke kantor gitu, nggak usah keluar uangnya 4 juta. Lu buat beli jam yang gue pakai aja nih, ini nggak terlalu mahal, ini murah. Lu butuh 5 tahun nggak makan nggak minum ya, 5 tahun waktu hidup lu buat. Nah kalau ini di belakang ini, nah ini 5711 nih. Kalau ini 45 tahun. Jadi 2 nih, cuma 2 ini dari beberapa koleksi jam gua. Itu lu perlu 50 tahun buat kerja sebagai orang yang gajinya UMR. Apakah itu adil? Nah, kalau belum terbukain mata lu, masih arogan gitu. Coba bedanya apa? Gua umur 23 tahun. Kalian mungkin yang lebih tua yang nonton ini, atau bahkan lebih muda. Bahkan seumuran. Nah, kalau kita seumuran, lu 23, gua 23. Kenapa gua bisa kayak gini ya? Pakai jam yang orang UMR perlu 50 tahun buat kerja, dan lu hidupnya masih kayak gitu ya, masih nonton TikTok, main game. Kenapa? Bedanya apa? Ini bedanya. Apa yang gua tahu sama apa yang kalian tahu. Jadi uang itu adalah apa yang kalian tahu. Kalau apa yang kalian tahu cuma bikin kalian di situ, level lu cuma di situ. Gua akan bukain. Ini bedanya. Maksudnya ke sini. Oh, orang tua bedanya gitulah ya. Dari logikanya aja
mohon maaf gitu ya. Mm-mm. Orang dengan gaji UMR itu boro-boro ngapain gue mikirin harus beli jam kayak lu gitu kan. Mm-mm. Karena akan ada kelasnya. Nah pertanyaannya dia bisa mikirin beli jam karena kebutuhan dasarnya dia udah nggak mikirin lagi. Iya, udah gitu. kepenuhi Sama dengan siapa kepenuhinya? gampang gitu. Ya orang tuanya lah. Oh, wow. Sampai gitu. ini Mang ada yang komen dari Kerbau Pink. Apa tuh? Mas sampean cuang kemantenan Apa gitu. tuh? Kamu tuh kebanyakan mulut dong, Iya, bacot doang kebanyakan gitu. mulut. Gini. Kalau terlalu egois, terlalu arogan yang lu tuh nggak bisa. Lu tuh ayo. Copotin semua harta lu gitu kan. Sekolah lagi aja lu gitu ya. Gak Cari usah. kerja ngerintis. Ngerintis tuh dari nol, Ya. bukan dari 270, 50, 67 giga gitu. Tolong. Gak usah jauh-jauh deh Mang. Apa Dia tuh? pasti di rumahnya pasti ada asisten rumah tangga kan. Gimana coba kalau misalnya nggak ada asisten rumah tangga, emang sanggup ngurusin sendirian yang dengan kesibukannya katanya. Ya mulai dulu aja dari ngekos nggak pakai AC, kamar mandi di luar gitu kan, bisa memanage diri dulu gitu kan. Kalau cuma bacot doang mah ya tolong gue juga bisa begitu mah. Yang ada ini dia ini bukannya dapat apa ya namanya dapat Pujian. followers gitu, dapat pengikut yang dia menginspirasi gitu dianya gitu, malah dirujak di TikTok gitu. Karena waktu aku ngeliat kenapa bisa dirujak nih bocah gitu kan. Nggak relate, Ya. motivasi dia nggak relate gitu kan, bukan untuk motivasi dia tuh untuk anak-anak orang kaya gitu. Ya kayak sampelnya dia aja minum kopi 80.000. Waktu nggak punya duit, Ya untuk masyarakat kebanyakan waktu nggak punya duit ya nggak punya. ya nggak ada gitu. duitnya. Ya nggak namanya nggak punya gitu. Tolong gitulah ya, ngerti ya. Nyampe gue colok kacamata lu gitu, pusing anjir. Nextnya. Next, Ini nih ada YouTuber yang sedikit merosting ya, roasting Oke. tipis-tipis ya. Ceki people. play. Umur 23 tahun. Kalian mungkin ada yang lebih tua yang nontonnya. Atau bahkan lebih muda. Bahkan seumuran. Nah kalau kita seumuran, lu 23, gue 23. Kenapa gue bisa kayak gini ya? Pakai jam yang orang UMR perlu 50 tahun buat kerja. Dan lu hidupnya masih kayak gitu. Ya, masih nonton TikTok, main game. Apa bedanya apa? Ini bedanya. Apa yang gue tahu sama apa yang kalian tahu. Gimana tanggapan Mas Cahyo dengan Timothy yang bilang bahwa dia di umur 23 tahun sudah bisa memakai jam 50 tahun gaji UMR. Dan dia bilang kenapa kita yang 23 tahun tidak bisa memakai jam itu juga? Ada yang salah katanya. Semua tergantung ini. Mas Timothy, Anda tanpa bapak Anda hanya koko bengkel. Anda hanya koko yang Jaga toko. Mas Timothy. Itulah salah satu cara menjadi kaya secara instan adalah menjadi anak orang kaya. Gitu lah. Jadi sekiranya mikir, kekayaan gue nih masih banyak supply dari bokap gue nih. Diem, gak usah sosok motivator anjir gitu ya. Tolong ya. Ngerti 23 tahun udah kayak belaga paling tangil banget gitu. Lu yang 50 tahun itu udah pernah lewatin umur 23 tahun gitu kan. Lu belum tentu sampai 50 tahun gitu. Tolonglah gitu kan. Kayak haus akan wah sukses gitu segala macam. Ya gitu kan. Ya nyatanya ya tetep aja modalnya dari bapak lu. Gitu. Kalau sekiranya belum ngebangun sendiri mah gak usah ngomong-ngomong perintis udah pewaris aja lah gitu. Tolonglah ya. Blok gak dia? Blok gitu kan. Nextnya Next. Nyo. Yes. Ini ada dari mantannya Alset yang speak up ya, tapi bukan Nisha gitu kan. Yes. Nah ini mantan Alset berani jamin kalau Alset itu bukan tipe yang gampang selingkuh kan. Oke. Ceki people. Play. Cuman memang dia yang seperti aku sempat mention juga mungkin di media lain kalau dia itu orangnya memang diatur kayak gitu. Jadi dia under influence dari Diatur. orang-orang sekitarnya Under orang-orang seperti itu. sekitar. Makanya mungkin dia nggak bisa memiliki apa ya keinginan atau will sendirilah atas apa yang dia inginkan. Mungkin perihal pasangan atau cita-cita dia itu dia kayak nggak bisa tentuin sendiri gitu. Banyak sih dia mencurahkan tentang isi hati dia gitu, mungkin tentang mantannya dia juga dia pernah cerita, tapi nggak sampai yang gimana banget sih. Cuman aku dulu tuh pernah loh punya cewek gini dia ceritain. Tapi Iya. untuk mantan kekasih yang 7 tahun itu, Iya, dia sempat mention sih. Orangnya royal dan aku berani ngejamin kalau dia itu orangnya bukan tipikal yang selingkuh pada waktu itu ya gitu. Jadi dia sangat setia, tidak mungkin kemana-mana gitu orangnya. Kalau ngomongin soal mantan yang itu, memang itu mantan pertama kalau nggak salah. Dan itu udah 7 tahun juga sama dia. Dan itu yang pertama justru. Kalau aku kan mungkin yang keberapa ya, nggak tahu juga gitu. Cerita-cerita ada sih. Tapi ada yang menarik di sini. Apa tuh? Waktu dia ngomong under influence sekitarnya gitu kan. Jadi netizen banyak yang beranggapan kalau
tipikal ini loh yo apa tipikal ini loh yang disetir. Yang disetir sama ibunya. Termasuk setuju nggak setuju gitu kan. Jadi kemungkinan yang tidak diketahui sama publik itu yang nggak bisa dia go public gitu karena mungkin gak disetujuin sama keluarganya begitu. Iya. Kalau yang sekarang mungkin sama Tiara bisa disetujuin gitu, makanya bisa go public gitu. Iya. Jadi kemungkinan ya kenapa kemarin tuh pertanggungjawabannya cuma sampai lahiran doang, kemungkinan ya ada pihak-pihak di sekitar Alsyad yang menyetir Alsyad gitu. Kalau mengingat tadi mantannya cerita yang dia nggak punya keinginan sendiri gitu, under influence orang sekitarnya begitu. Tapi belum ada perkembangan lagi nih perihal Nisanya juga nggak ada speak up lagi gitu kan. Jadi membingungkan mau dikawal-kawal juga jadi kayak aduh tidak ada perkembangan apa yang mau dikawal atau ini teh atau brother gitu kan ya. Mending Jadi kalau sekarang kita cuman bisa menduga-duga aja menduga-duga ya. juga yang ada sedikit-sedikit kayak gini ya bisa di up gitu. Udahlah next aja Nyoh. Next. Nyoh. Yes. Ini kayaknya bikin emosi juga nih. Ada remaja minta maaf ke publik usai kontennya bercanda di masjid saat sholat taraweh. Oke. Ceki people. Play. Ini udah rekam temennya ya yang lagi sholat. Pakai maskara lagi kok maskara apa? Eyeliner. Itu tadi Ya waktu itu. manusia. Iya manusia. Aku kira ongol-ongol. Sumpah. Ongol-ongol apa? Ada makanan yang lembek begitu. Tolonglah, kayak kue kelepon aja. Ini permintaan maafnya Nyoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inja Sarafa. Saya mau klarifikasi tentang video saya yang lagi viral di sosial media. Sejak dini, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya buat kalian yang sempat melihat video itu. Saya mohon minta maaf sebesar-besarnya atas nama Rafa. Dan saya tidak ada niat dalam hati saya untuk melecehkan agama saya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang di dunia mermaid udah ada handphone ya? Udah ada sosmed gitu ya? Hah? Aku heran begini di dunia mermaid kayak mermaid gitu. Allah pusing anjir. Bingung mau gimana, masih bocah juga gitu kan, mau di goblok-goblok gitu, masih bocah gitu kan. Ini tuh kalau Something People inget ini tuh dulu yang ini loh, yang lagi di Alfa atau Indomaret yang aduh cantiknya yang gitu. Oh, iya dong yang kayak gitu tuh loh. Ada yang waktu udah lama banget kita ngontenin dia. Aku pikir dunia mermaid ini ngeliatnya kayak gini. Ya Allah. Inces Rafa tadi katanya ya namanya. Nggak ngerti bodo amat, nggak mau kenal lah anjir. Melewati sejak dini gimana tuh Mang gitu kan. Masa aku udah manggil Neng gitu kan, Mang gitu. Tolonglah, pusing aja. Next aja Nyoh. Next. Nyoh, soal artis inisial P, Prilly langsung klarifikasi bukan dia nih. Dia buka suara bantah punya pet shop hingga tudingan pencucian uang. Melalui IG story-nya, di sini kan ada sedikit artikel yang di-capture ya. Prilly Latukonsina nih, artis muda Prilly Latukonsina juga terjun di bisnis pet shop dengan membuka pet glamour boutique. Pet shop ini terletak di Jakarta Selatan dan menyediakan aneka produk untuk hewan peliharaan seperti makanan, aksesoris serta jasa grooming bla 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 bla. Tolong jangan ngarang ya, sejak kapan saya punya pet shop, kata Prilly mah itu. Ini yang nulis lagi halu, kayaknya kebiasaan media suka ngarang bebas tanpa konfirmasi ke narasumber. Gercep juga Prilly ya. Berarti kalau udah ada klarifikasi dari Prilly bisa dipastikan kalau itu bukan Prilly, inisial P itu. Jadi ke siapakah? Apakah Yahir gitu kan? Tinggal ditebak-tebak lagi buat satu people. Iya, sedangkan kan yang namanya inisial P itu nggak cuma Prilly gitu, banyak macam ada Prapto, Purnomo, kan cewek. Oh iya. Prayaga. Pusing aja gara-gara inisial P, netizen jadi kerja keras aja. Next aja Nyoh. Nextnya ada yang hati-hati kalau beli online, bocil app ketipu. Wow. Beli drone 15.000. Drone mana 15.000 dan ini yang didapatnya, ceki people. Play. Iya loh, stres loh. Jadi drone ini tapi stres. Loh. Bahasa apa itu? Ini loh, drone 15.000 tekon kantong. Ini harus nyoteng dasmu weh. Apa
Arep nyonteng dasmu. Nyunting kalau nggak salah. Nyunting. Apa tuh? Nggak tahu, mungkin ini buat di kepalamu gitu lah pokoknya. Oh, tolonglah ya. Ini drone 15.000 katanya. Dari ininya juga Nyo, apa Nyo? Dari logika ngebelinya juga kan. Mana ada drone 15.000 anjir. Nggak ada dong. Flash sale-nya 15.000 mau nombok berapa itu e-commerce-nya gitu kan. Tolonglah, flash sale 15.000 mah mending dibeli aja sama karyawannya. Yang punya tokonya drone 15.000 masih dipercaya dibeli gitu. Kalau kayak gini kan mau komplain, aduh udah malu gitu kan. Ya 15.000 doang gitu berharap kan. dapat drone. Kayak salah sendiri, lu ngapain beli 15.000 gitu kan. Tolonglah ya. Bocil epep, tolonglah sadar diri Anda gitu kan. Mending kita sekarang happy-happy aja Nyo. Yes. Udah mulai emosi Mamang, meluncur. Cus. Kita buka ini, katanya adek siapa ini kok malah freestyle bukan olahraga gitu. Oke. Cek people. Play. Bagus. Dia begini. Sip, ininya dorong ke belakang. Ini Belakang Belikat. sampai kerasa. Saya. Apa yang di stretching anjir begini. Cil, apa yang di stretching ini? Apa yang di stretching? Anak siapa ini? Tuh. Apa yang di stretching ini terbalik Cil. Tolonglah, mana mukanya mirip Mama Dede lagi. Mohon maaf Mama Dede lah ya. Ini anaknya siapa? Coba heran aku mah. Nextnya. Next. Oh iya, ini katanya ada yang trauma nih karena buka bersama. Cek people. Play. Oh, amat tiket tuh. Alhamdulillah buka bersama. Sama makan. Buka bersama. Gak jelas. Buka. Oh, amat tiket tuh. Kasihan anjir. Alhamdulillah. Jadi dia itu buka dari bersama. apa ya namanya? Panitia buka bersama kali di koordinator lah koordinatornya, ya. gitu kan. Dan ternyata tidak ada yang datang gitu. Allah, kasihan Makanan sudah banget. dipesan gitu. Ya mau nggak mau dibagi-bagikan, tapi siapa yang mau bayar? Tolonglah inilah ya. Jadi ya yang nombok pasti. Harusnya buka bersama tuh dijadikan ajang untuk mempererat kedekatan silaturahmi. Ya. Kalau kayak gini malah ngerenggangin gitu. Kalau sekiranya nggak bisa ngikut atau nggak mau ngikut, ngomong aja gitu. Enggak, hampura nggak bisa gitu. Iya. Kadang dengan alibi. Ya nanti saya diusahain gitu kan. Usahain usaha lu semana kan kita nggak tahu gitu. Mending iya enggak gitu yang jelas. Kayak gini kan kasihan gitu. Yang apa udah keluar duit gitu. Malu juga kan yang lainnya rame-rame itu sendiri gitu. Dia buka puasanya sama siapa itu? Dan digituin. Enggak sih kayaknya sih. Enggak harus sibuk makanan. Peduli anjir lapar gitu lah ya. Kasihan. Tenang bro, nggak apa-apa bro. Ini sekalian untuk menyortir mana yang temen gitu, mana yang bukan gitu. Kalau kayak gini mah blok temen-temennya gitu. Iya nggak usah ditemenin lagi. Nggak usah ditemenin. Kata dia tuh, saya sih emang niatnya nggak mau nemenin, tapi teman-teman saya nggak pada mau nemenin saya ternyata. Wah, gitu plot twistnya. Next aja Nyoh. Next ada dari dunia perkocingan yang sepertinya kucing batu ini. Oke. Bader banget. Cek people. Play. Normalize you not touching my charger. Dipegang. Padahal baru ada ingetin ya, jangan lu juga boleh megang, nggak boleh nyentuh charger gua. Iya. Gitu. Kayak kan. gini ya. Tolong lah, ini kucing siapa? Santuy people, tolong kucing yang batu begini siapa gini? Dikasih tahu malah ngasih tahu gitu. Boleh Apa ulang gimana? lagi nggak Bang? Boleh dong. Normalize you not touching my charger. Malah sengaja anjir. Dikasih larangan malah disengajain anjir. Mukanya Tolong lah. coba deh lihat tadi Bang. Kenapa tuh? Touching my charger. Lo ngeselin doang. Kayak Tolonglah, Meng, tolong Meng, sadar diri Anda Meng. Next aja. Next aja, kucing muka ngeselin. Jegi people. Play. Wah, dihadang. Ya Allah. Nggak bisa bergerak gitu. Kasih perut. Langsung buka perut. Gimana kita mau? Ya tuh. Ayo lus gitu. Udah nggak bisa. Kalau gini pasti dihadang. Tidak ini bisa ditolak sih itu. Iya, ini lebih parah dari begal nih, begalnya gitu kan. Kucing oyen ya. Itu udah nggak bisa ini sih, nggak bisa di skip sih kalau kucing kayak gitu. Dia udah langsung buka ngasih perut, tolong elus perut saya gitu. Lus gitu. Dan dia menikmatinya. Tolong dong, mau dong yang satu kayak gini yang sering-seringnya hadang aja perut itu. Masalahnya kita tidak bisa menolak Mang kalau ada itu. Iya, gitu. mau nggak mau ya udah jongkok ya Allah, begini. gitu. Peduli setan mau ketinggalan bus, ketinggalan kereta juga gitu. Tolonglah ya. Nextnya Nextnya ada apa nih segerombolan? Cek people. Play. Hello. It's me. Oh kena ya. Oh enggak, selamat nih. Kena. Oh enggak.
It's sweet. Hello. Aku pikir udah selamat tuh. Iya. Nih, di sini nih. Di sini aku pikir nih. Kan kayak yang kena ya? Kena. Iya. Oh, enggak ada yang selamat deh. Hello. Ternyata belum. It's sweet. Kalau kayak gini mah malah basah, anjir, tolong Mana itu lah. kayaknya lagi musim dingin ya. Oh, dingin pisan Dingin kayaknya itu. ini. Apa sih bapaknya kebingungan ya? Mau nunduk, mau berdiri, mau gimana? Bingung kali. Mungkin bapak ini perdana nih ke sini. Oh soalnya yang lain di bawah Mang. Dia kayaknya naik ke atas decknya itu kan. Iya, ngapain udah bener di sini tuh. Tuh ngapain naik gitu. Tuh. Oh, ada nih katanya. Ngait kan. Yo, gerakannya aja lambat begitu anjir, gimana tuh Bapak? Mau masuk ke dunia perslomoan atau gimana gitu. Tolonglah Pak, keringkan pakaiannya Pak. Besok-besok kalau orang pada di bawah aja gitu. Gak usah naik-naik kedek-kedek gitu lah ya. Sama fokus ke depan gitu. Kalau kata SpongeBob, fokus ke jalanan, hanya jalanan yang ada gitu. Iya, fokus. Jangan main handphone mulu gitu. Kayak mama zaman sekarang. Main handphone mulu. Next aja. Next. Yo. Yes. Ada kucing yang kehilangan suaranya sampai dia lupa caranya mengeong. Oke. Kok bisa begitu ya? Ceki people. Play. Kenapa? Tapi jadi kayak suara orang gak sih? Gitu ya. Atau plot twist ya, kucing ini habis nonton konser semalam suaranya habis ya. Oke, jadi supporter. Iya, mungkin kucing tetangga yang lebih terkenal lagi bikin konser gitu. Jadi dia nonton wow 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 wow. Si Gary SpongeBob lagi bikin konser gitu. Terus gak ada Akhirnya suaranya. habis, tapi malah jadi gemoy ya. Iya. Gak tahu ini gimana ceritanya, bahaya atau enggak kita nggak tahu, tapi yang jelas gemoy sekali kayak suara orang gitu. Next kucing lagi nyo. Next. Ini katanya kentut, ceki people. Play. Oh my god. Itu lagi pipis gak sih? Nggak tahu. Kayaknya lagi pipis ya. Nggak ada cipratan air tapi nyo. Tetesan airnya nggak ada. Iya sih. Oh my gosh. Kentut ini kayaknya kali ya, nggak tahu gimana, pokoknya buntutnya begeter gini. Tuxedo. Kok bisa gitu kentut ngeprepet gitu? Tapi bener kayaknya lagi pipis gitu ya. Tapi aku tahu kucing bisa kentut gitu. Bisa, aku dan juga baunya bau bodajal lah. Tapi emang pernah denger nggak suaranya kentutnya? Paling gitu doang. Aku dulu pernah punya kucing waktu aku masih kecil, pret gitu. Pret juga. Iya, tapi kecil aja karena mungkin perutnya kecil kan, jadi pet gitu. Ini kebanyakan minum soda kayaknya dia, jadi gas, perutnya mengandung gas. Last of the last-nya meluncur. Cus. Nyo. Ya. Katanya ini ada kakek-kakek yang nggak jadi sahur. Kenapa? Batal, gagal sahur gitu kan. Ceki people. Play. Tuh. Oh, copot. Mau dicelup, ini kan dicelup terus dimakan. Combo banget. Lagi. Aku ngerti dia mau nyocol bolu terus hap gitu kan bareng. Yang pertama cocolan bolunya putus. Tuh. Putus. Oh, masih ada setengah gitu kan. Ini udah nggak putus, masih dia celup gitu. Harusnya justru putus lagi, cemplungin sama dia semuanya. Oke, sendok gitu kan. Sendok pun nyelup. Aduh. Inilah ketika mau sahur tapi masih ngantuk lah. Beginilah ceritanya ya Nyo. Apalagi kan biasanya kalau orang bangun tidur kayak masih ngantuk terus kayak gitu kan kayak kadang emosi gitu ya. Makanya elah gitu. Kalau kata orang Sunda mah masih lulungu gitu. Apa lulungu? Ya itu masih ngumpulin nyawa gitu. Oke. Gitu. Tolong ya Pak. Sabar Pak, sabar. Ini jokes bapak-bapak.
Aku nggak expect Nyonyo masuk sama jokes bapak-bapak Oh, gitu. jangan-jangan apa Nyonyo udah bapak-bapak? Wah, apa jangan-jangan kamu bapak-bapak? Wow. Tolonglah. Nyo, sekarang kita meluncur ke setting. Tuh, Super. thanks. Luncur. Cus. Nyo, Yes. di opening dulu dong super thanks-nya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada sensitive people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama ada dari Kim. Nah, Halo Nyomang. Tokonya mewah sekali. Iya. Toko Ritz-Carlton disambut sama Jarwo. toko The Ritz-Carlton Riau menyewakan kamar dan ballroom juga katanya. Lanjut lagi dari Jarwo nih, dia masih sesi ininya Oke, duanya. untuk menutupi suatu kebohongan maka dia akan berbohong lagi dan lagi. Gitu seterusnya. Kebohongan sempurna hanya bisa dilakukan oleh pemerintah negara Wakanda karena didukung oleh buzzer dan yang masif dan media elektronik atau digital yang besar. Aprikinos. Jadi selama ini kerja bolak-balik dokumentasi acara direksi di Ritz-Carlton, ternyata itu toko. Nggak sadar kan Aprikinos, baru sadar. Makasih kaki melapaknya. Yuk bisa yuk, nggak kerasa 27 hari lagi lebaran. Kerasa dong, berarti baru 3 hari gitu. Nextnya Nanda Hanifah. Selamat malam semua santuy people. Ya ampun, dikira kami bodoh apa itu dibilang toko. Buat Kang parkir masa segitunya amat sih, tolonglah. Si Lina udah tahu B2 dilarang di agama Islam, belum malah mencari kebenaran. Sotoy amat, apa susahnya sih minta maaf. Buat Kimna, makasih ya. Lina sulit itu. Nextnya Yuri Writing, jangan dihalangi ya Nyomang konten kucingnya. Jangan dihilangin gitu. Tidak dong. Tidak Biarkan dong. aja yang tidak suka nggak apa-apa gitu kan. Yang suka ayo berkumpul di sini gitu. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang dan santuy people. Terima kasih lapaknya Kak Kimna. Jadi pengen punya toko kayak gitu. BTW aku punya dompet kecil cowok merek LV, dapat dari kado dan alhamdulillah ori soalnya ada nomor serinya. WK. Ngomong-ngomong soal jaket banteng. Wah. Ternyata ada yang jual kayak topi, jam tangan, kaos, bahkan dream catcher. Ya, dream catcher tetangga ada yang punya gitu set. Kayaknya aku mau beli kaos banteng buat kita konten kayaknya. Aduh. Boleh menarik. Ya kita kaos kucing aja nih kayak gini. Iya, tapi kaos banteng gitu. Dan kita kontennya temanya pinggir jurang, menarik tuh, nanti aku cari. Nextnya Sinaga Parholong, numpang lapaknya Kakimna Nyomang. Itu sekda benar, itu cuma toko jualan hotel salam S3P. Tolonglah. Next ada dari Aini Arumi. Memperingati setahunnya kepergian ayahku, aku minta doa dari kalian semua. Semoga ayah diampuni segala dosa-dosanya. Dan untukku juga ibuku, semoga diberi umur yang panjang agar aku punya kesempatan untuk merawatnya di masa tua nanti. Amin. Semoga kita semua sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusan kita. Amin. Dipersilahkan untuk yang ingin meramaikan. Amin. Semoga doa-doa Aini Arumi terkabul. Amin. Next ya. Wendy apa itu? Wendy Prasetyo, Pasyetno. Amin ya rabbal alamin. Lili amin. Wah banyak emang amin nih. Mujiam Sender. Amin. Imam Dasuki amin. Numpang komen ya. Buat para keluarga pejabat yang doyan pamer di tahun ini, kalian akan binasa. Wah, biar rasa gitulah ya. Nextnya Penson Mochilo. Makan babi emang haram di dalam Islam. Terus langsung dihujat sama netizen. Yang zina, pamer aurat, yang mabuk-mabukan juga haram loh di dalam Islam. Tapi kayaknya dosa paling maks itu makan babi. Itu ada pemikiran dari Penson. Nextnya Imam Dasuki. Yang bikin gaduh adalah dia bismillah dan bawa-bawa Allah dalam kontennya. Nah, direspon lagi tuh. Ada Putri Lilia. Amin. Aprilia Soli. Amin. Doa terbaik untuk Mbak Aini. Semoga ayahnya ditempatkan di sisi Tuhan. Dan semoga Mbak Aini dan ibunya sehat selalu. Amin. Nyomang, aku suka kok kalau ada intermezzo Anabul. Lebih baik lihat Anabul daripada lihat Daus yang wadidaw. Terima kasih Mbak Aini diperbolehkan meramaikan. Yos, tumbal pesugihan. Amin. Nyomang, saudara saya yang di Bea Cukai suka bawa barang-barang unik kalau pulang. Mungkin itu barang yang gak diurus sama yang punyanya kali ya, jadi dibawa pulang ya. Ini ada penjelasan langsung dari saudaranya yang kebetulan kerja di Bea Cukai. Mantap, tumbal pesugihan gitu. Nextnya Chandra Gotama. Rasain deh Maki mau laporin anggota DPR yang ketar-ketir 300T dan ngakak super klarifikasi Sekda Riau toko di Ritz-Carlton yang betapa luasnya katanya. Luasnya. Gitu aja deh Nyomang santuy people. Yong, snacknya Sowo CG.
Amin. Wah, Nyomang, kameranya baru nih. Ngeh, mantap. Ya Mantap. ada rezeki kumpul-kumpul bisa ganti kamera gitu. Karena yang kemarin berdek-berdek, bahkan ada kita sampai tag 2 kali ya. Ya. Mantap. Nextnya Faris Setiawan. Amin. Yuri Writing udah di atas. Kalau berzina dan pamer aurat bawa-bawa nama Allah juga bakal dihujat katanya. Rage Gaming, amin ya robbal alamin. Makasih Mbak Aini lapaknya. Aku awalnya nggak sebegitu suka sama Anabul, gara-gara Nyomang aku jadi suka, jadi pengen adopt Anabul. Makasih Nyomang, salam sehat, mantap. Nextnya Adriansa Pratama. Amin, semoga orang tua kita diampuni segala dosanya. Amin. Kecuali dosa ketua umum Kerbau Merah VIP DP katanya, DPI itu PDI dibalikin ya. Jantan diampuni katanya Maya. Kirana Sari, amin. Nah ini numpang lapaknya ya. Pak Seda Riau, sejak kapan Hotel Ritz-Carlton jadi toko? Panik ya Pak, otak sama mulut dikompakin dulu sebelum buat clarification katanya Maya. Rizky Lin. Amin ya robbal alamin. Numpang ya Mbak Aini. Nyomang aku kok greget banget pas lihat bapak-bapak di kereta itu pengen narik tangannya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Nyomang dan Santu People semuanya. Iya sama, ngomong kayak gregetan anjir. Angel dua-dua. Angel. Amin. Angel. Mas Didi, Mang Didi. Yes. Arteria lagi kasus yang dulu aja menguap masih berani dia ngoceh. Asli. Usut aja semua kasus dia, korek lagi semua, nggak pantas dia di DPR. Aku kalau nggak salah tuh dia pernah kasus 5 mobil 1 plat nomor. Tolonglah ya gitu kan. Anjir Marquez jatuh. Siapa Marquez? Salfok aku. Nextnya Pandasri. Kucingku hamil ya. Yeay. Oh ini dulu nih Mia Markona. Amin ya Allah. Warsini Dorotomo. Amin ya robbal alamin. Wah Mak Marquez jatuh enggak. Pandesri, kucingku hamil. Yeay. Tuan Nugroho, terima kasih Mbak Aini atas lapaknya untuk berkomentar ya. Sehat selalu buat Mbak Aini dan ibunya. Sejak kapan ada toko namanya Ritz-Carlton? Aduh Pak kata. Bingung si bapak mah aja. Nextnya Ferika Yudit Irianti. Okay. Amin, semoga dikabulkan. Amin. Dapur Mang Upe. Amin ya Allah katanya tuh. Wih mantap itu. Nextnya dari Alvia Gataviana Bipriligwi. Nitip lapak ya Nyomang. Yang mau ramein tongkrongan silakan. Ini ada yang dari huruf kanji. Numpang ya Kak Alvia. Aku cuma mau numpang geleng-geleng aja deh. Speechless ngedengerin ngelesnya. Mending gak usah klarifikasi aja nggak sih? Malah bikin netizen makin curigation katanya Maya. Padahal kalau emang pakai uang halal kan nggak usah ngeles, nggak masuk akal gitu. Aduh nggak tahu deh katanya Miss Nawati NN. Malam Kak Alvia, terima kasih lapaknya. Goks itu Pak Sekda. Mana ada toko Ritz-Carlton? Sejak kapan itu? Kayaknya waktu pelajaran bahasa Indonesia di SD bolos mulu tuh, soalnya ngarangnya kelewatan ya. Tolonglah Pak, kami tidak bodoh, sampai mudah dibodoh-bodohi. Salah server nih Bapak, saking bingungnya ngeles. Buat Kang parkir, awas nanti geng ijo nyerbu loh. Ya kali numpang ngadem suruh bayar. Emang itu tanah pribadi Anda. Tolonglah. Lebih memanusiakan manusia bisa kali beramal nggak melulu harus pakai duit. Anda senyum aja udah jadi pahala. Segitu aja Nyomang. Selamat menjalankan ibadah puasa, sehat, sukses dan bahagia selalu untuk Sultan Santuy kita, Kak Alfia Agatha dan Santuy People semua. Next ada dari Ruby Indi. Malam Nyomang, malam Mbak Alfia. Numpang-numpang ya. Makasih. Itu bukannya Alfa, maksudnya Alfa Indomaret emang tulisan parkir gratis ya, cuma emang diumpetin sama jukir. Aku pernah lihat soalnya nih, seru banget nonton siaran Nyomang, pas banget nemenin aku yang lagi nyetrika. Mantap. Nextnya Mbak Trika Dewi. Kalvia seperti biasa aku ikut numpang ya. Maaf Mang, agak telat nih nonton Radio Santuy soalnya tadi abis nonton MotoGP dulu yang sprint race pasti ya. Aku ngerasa heran banget sama Mbak Lina, kan dia udah jelas-jelas salah tapi nggak mau minta maaf ke publik, malah cari-cari alasan untuk membela diri. Membela diri gitu kan. Berani berbuat ya harus berani tanggung jawab. Nextnya Fans Gaming. Numpang lapak ya Mbak Alfia. Malam Nyomang. Aku nggak mau komenin si Lina Geblek. Aku geram aja sih sama si Arteria Dahlan dan lama dari dulu. Sejak dia debat sama orang yang lebih tua ngebentak di salah satu stasiun TV dan tiba karma dia saat
emaknya dimaki orang pas di bandara. Aku seneng banget kebales rasanya emosi saya. Tambah lagi masalah ini jadi bagi aku DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Penipuan Rakyat. Hapus DPR, bubarkan aja. Parah masa dibubarin, karena setuju gitu kan. Nextnya tukang sound hajatan. Selamat Janari Nyomang, selamat Janari Kak Alfia. Nonton Radi Santuy sambil makan sahur nih katanya itu. Sahur nggak sahur karepmu gitu kan. Sahur nggak sahur ya seramu. Oh sahur itu kan. Ultah di toko sampai ada lampu BIM katanya. Cuak gitu. Ultah di toko tapi soundnya multi build up. Cuak gitu. Gua dari umur 1 tahun sampai sekarang 20 tahun nggak pernah ulang tahun niup lilin, apalagi bari sambil beli kue katanya Maya. Yang penting mah nambah umur itu selalu disehatkan jasmani maupun rohani, memanfaatkan sisa umur yang ada gitu. Nextnya Kevin Kristo. Komenku hilang kayaknya semalam. Ya udah deh, lagi sensi aja mungkin si YouTube. Tisa Menyomang sempat untuk kita semua. Vis. Selamat pagi, happy Sunday, God bless you. Yoks, oh iya semalam kita ngeliat Kevin Kristo ya. Nextnya Dapur Manupe. Makasih Kalvia lapaknya. Para pejabat kita memang gak ada lawan sih kalau masalah pamer kemewahan. Padahal jelas-jelas ada kode etik yang harus ditaati oleh para ASN. Sudah disumpah pula. Padahal ya sulit gitulah ya. Last of the last Ada dari Iwan Widi. Mantap, ada Maki yang dukung perjuangan Pak Mahfud. Netizen spill dong sosmed Arteria Dahlan dan keluarga, kali ada bahan buat lanjangin dia gitu kan. Bang jadi ingat Pak Mahfud bilang, jika negara dapat menutup celah-celah korupsi dari pertambangan dan segala sektor yang menyumbang untuk devisa negara, maka setiap WNI akan dapat 20 juta per bulan gratis tanpa bekerja. Betul. Makasih Mbak Alfia buat lapaknya, buat Nyomang dan Santuy People. Jaya. Iya besok aku angkat ada Pak Mahfud ngomong gitu. Kalau nggak ada korupsi nih, rakyat Indonesia nih yang kecil-kecil yang kepala semuanya kebagian 20 juta sebulan gitu. Kebayang dong berarti yang dikorupsinya berapa habis yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mama. Dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.